Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, saya Kurniasih Subekti. Saya Hardian Arifianto. Saya Kusmiarsih akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ardian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching dan di sini saya akan mengamati sesuai alur kita, yaitu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sekaligus menanyakan beberapa hal terhadap coach. Kali ini saya juga akan bertugas sebagai observer, kemudian Pak Hardian bertindak sebagai coach, dan Bu Kusmiarsih sebagai coaching. Hari ini kita laksanakan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hardian pada coaching pada kali ini? Dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan paradigma berpikir coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu melihat peluang baru pada masa depan. Oke. Dari keempat kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Hardian? Jadi saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, karena dengan kita mendengarkan secara aktif, kita akan memiliki kesadaran yang kuat, sehingga saya akan bersikap terbuka, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mampu melihat peluang baru untuk psikoji. Terus, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Hardian? Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya dapat menggali dari coaching untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, jadi coaching sejatinya adalah untuk membantu rekan sejawat menemukan solusi atas permasalahannya, bukan untuk menilai atau mencari kesalahan dari masalah atau pembelajaran yang dilaksanakan mereka. Kemudian sekarang silakan Pak Hardian dan Bu Kusmiarsih melaksanakan praktik coaching. Saya akan mengamati sesuai alur cerita, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang Pak Ardian. Apa Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu. Ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Bu Kusmia sedang murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Ardian. Jadi saya mengganggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Ardian bisa membantu saya? Baik Bu, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Tidak serius? Maksudnya tidak serius bagaimana Bu? Pengawas itu mengkritik tentang proses KPM yang saya lakukan.
proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik? Kalau saya boleh tahu, Ibu. Begini Pak, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Kalau begitu, saya tanya kepada Bu Kusmia dulu, ya. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa menonton video, lalu saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, sehingga siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Baik, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga Pak, kenapa saya tidak pikirkan ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah yang penting, Bu. Buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, sehingga saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Baik, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, ya Bu, ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya, Bu, itu untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, Bu. Jika nanti ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Baik, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agaknya khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi,
komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Kemudian dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang serumpun dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Ya, Bu, silahkan. Terima kasih, sehat bahagia Pak. Sama-sama, terima kasih juga, Ibu. Terima kasih luar biasa atas praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Ardian selaku coach dan Bu Kusmiarsi sebagai coachingnya. Saya akan menyampaikan hasil observasi pada praktik coaching tadi ya. Secara garis besar untuk alur tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya, dari mulai tujuannya, indikator permasalahan, kemudian rencana aksi sudah tampak, tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian di awal tadi Pak Ardian menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah tadi juga sudah tampak sekali bahwa Pak Ardian sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah bisa memunculkan potensi dari coaching. Nah sekarang untuk kegiatan di akhir sesi ini saya akan bertanya sama Pak Ardian, apakah yang dirasakan Pak Ardian setelah melakukan coaching tadi Pak? Saya merasa terkesan dengan Koci, di mana sebetulnya Koci sudah mempunyai ide atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan beliau sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Oke. Nah, bila nanti Pak diadakan coaching lagi, indikator apa yang ingin Pak Ardian kembangkan lagi untuk praktik coaching? Jadi kompetensi memiliki kesadaran diri yang kuat, di mana dengan memiliki kesadaran yang kuat, saya mampu bersikap terbuka dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mampu melihat peluang yang baru. Luar biasa sekali Pak Ardian. Terima kasih kepada Pak Ardian dan juga Bu Kus telah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Ada pepatah yang menyatakan guru terbaik adalah pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita tumbuh, namun kita tidak akan belajar dari pengalaman jika pengalaman tersebut tidak dimaknai. Oleh karena itu, mari kita maknai pengalaman yang kita dapat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.